Sebagai manusia aku menyadari suatu saat maut kan menjemputku pasti. Namun apa jadinya bila aku mati dan aku masih seperti begini. Separuh hidupku telah ku lewati, belum juga ku temui yang aku cari. Segera ku bersujud padamu Ilahi, karena padamu ku akan kembali. Ku berserah, ku pasrahkan hidup dan matiku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bersyukur kepada Allah SWT karena pada tahun ini masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini waktunya kita sedang menjalankan perintah dari Allah SWT. Nah, ya. Hikmahnya tentu saja sangat-sangat bermakna dari tahun ke tahun, ya. Semenjak saya masuk Islam 2014, setiap tahun kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, tentu saja maknanya selalu masuk gitu ke dalam sanubari kita sebagai muslim, ya. Karena pada bulan Ramadan itu kan kita sedang menjalankan perintah yang kalau menurut hawa nafsu manusia ngapain gitu ya pakai puasa-puasa gitu ya, nggak makan, nggak minum, udah gitu harus bisa menahan amarah dan segala macam. Tapi ternyata kalau kita renungkan, kalau kita coba telaah, maksudnya apa sih, gunanya apa sih kita suruh puasa di bulan Ramadan? Karena Allah SWT sendiri sudah memerintahkan orang-orang sebelum kita, ya, juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga untuk berpuasa. Pasti ada maknanya gitu, nggak mungkin nggak ada maknanya, nggak mungkin Allah SWT memerintahkan sesuatu tanpa tujuan, tanpa makna gitu, ya. Jadi ya alhamdulillah setiap bulan Ramadan kita menantikan bulan Ramadan itu dengan penuh kerinduan ya. Mungkin masih ada teman-teman yang puasa lagi, mungkin masih ada yang begitu ya. Tapi kalau kita tahu maknanya, tujuannya puasa, hikmahnya, kita nungguin bulan Ramadan tuh dengan kerinduan. Buruan nih Ramadan nih, buruan nih gitu ya. Karena apa? Kita tahu ketika masuk bulan Ramadan, pahala kita tuh didobelin sama Allah. Pahala kita tuh istilahnya kayak dapat bonus gitu ya. Biasa kita sholat, biasa kita melakukan amal ibadah yang lain. Ketika bulan Ramadan tuh dikasih bonus gitu. Itu yang bikin kita tuh pengen buru-buru menyambut bulan Ramadan. Begitu juga ketika bulan Ramadan udah mau habis nih. Ya, bentar lagi habis nih. Nunggu lagi setahun lagi. Kalau dikasih waktu setahun lagi. Gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah ya. Pada bulan ini kita sudah menjalani berapa hari ini? Sekarang sudah tanggal 19 ya. Berarti udah kurang lebih 19 hari. Alhamdulillah hari demi hari kita lalui dengan penuh kegembiraan, penuh ketaatan. Sehingga kita menjalaninya nggak ada rasa berat gitu. Sebenarnya sih nggak cuma bulan Ramadan ya. Ya namanya syahadat itu memang suatu prosesi yang sakral. Orang berani mengambil keputusan untuk bersyahadat
terus sampai ditayangin, itu adalah keputusan yang besar. Itu keputusan besar loh ya, nggak main-main. Karena masih banyak orang yang karena takut dengan hubungan keluarga dan sebagainya, dia berani bersyahadat tapi belum tentu dia berani ditayangkan. Belum tentu dia berani ditonton orang segitu banyaknya ya. Mungkin belasan ribu, mungkin puluhan ribu. Nanti kalau udah ditayangin dia banyak mendapat telepon atau mungkin omongan apa aja yang dari orang-orang yang kenal dia. Itu memang sebuah keputusan yang besar. Nah, kita memang harus menghargai keputusan orang yang bersyahadat di sini. Jadi setiap ada orang bersyahadat kita selalu tanya, bersedia nggak ditayangin? Kalau nggak bersedia kita nggak akan tayangin. Tapi kalau bersedia kita juga berhati-hati ya, maksudnya dalam arti kalau misalnya sampai narasumber mengalami sesuatu dengan keluarganya, kita juga harus all out membantu gitu, nggak cuma kita tinggal begitu aja. Saudari siapa? Yuanita ya beliau datang sini karena memang sudah ya alhamdulillah lah ya, dari video-video dakwah kita memang ternyata mungkin baru sekarang ini kita mengambil hasilnya gitu ya. Kita dulu bikin video-video itu juga nggak pernah mikir, nggak pernah ngebayangin nanti akan ada orang nonton video kita yang itu, terus kemudian mereka berpikir dan mereka menjemput hidayah. Kita nggak pernah nyangka kayak gitu. Sama seperti ketika saya menjemput hidayah, ketika saya menonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Hidayat. Semoga Allah merahmati beliau ya. Gitu jadi. Alhamdulillah. Teman-teman yang datang sini seperti Feritan ya, Feritan juga udah ternyata cukup lama. Beliau juga menonton video-video almarhum Syekh Hamid Hidayat, Dr. Zakir Naik sama seperti saya. Alhamdulillah baru kemarin dia berani ngambil keputusan gitu. Ya jadi ya kita semuanya hanya bisa bersyukur Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan lah ya, mengizinkan saudara-saudara kita juga menjemput hidayah. Itu aja sih. Teman-teman yang baru masuk Islam, tentu saja kan begitu mereka sudah mencoba melakukan syariat ya, melakukan ibadah, itu kan sudah mulai mulai pembiasaan lagi. Pembiasaan itu artinya orang kalau nggak pernah sholat, itu kan pasti kan mencari posisi yang tadinya mungkin dia nggak pernah, terus dia merasakan, terus dia mungkin merasa belum nyaman, jadi kan dia perlu pembiasaan. Nah, jadi ketika Feritan kemarin datang ke sini, pas memang lagi bulan Ramadan, kita sekalian ajak dia taraweh. Kebetulan pas waktu itu juga ada Ustadz Tri ya, pengurus pondok rumah Quran kita. Ya sudah kita langsung waktu itu sholat Isya, terus langsung taraweh. Ya, waktu taraweh itu. Waktu sholat Isya dan tarawih itu si Ferry itu kan karena mungkin dia belum pernah sholat, ketika duduk rakaat terakhir kaki kiri harus telapak kaki kiri diletakkan di bawah betis kaki kanan, itu belum nyaman, dia belum biasa gitu kan, dia ngerasa aduh gimana ya ini posisinya begini. Nah itu saya cuma bisa bercandain begini, makanya kalau namanya ahli ibadah kayak Ustadz itu pakai celana yang longgar-longgar. Kalau pakai celana jeans yang ketat-ketat, apalagi yang pensil, jadi susah. Dia bilang gitu. Oh gitu, oke. Masuk gitu kan. Buat teman-teman kita yang baru belajar sholat, memang kita harus kasih ya hikmah yang ringan-ringan aja. Nggak usah yang terlalu muluk-muluk gitu lah. Jadi Alhamdulillah hari pertama Ferry syahadat langsung ngerasain sholat, langsung ngerasain taraweh pula. Ya itu supaya merasakan dulu lah ya apa yang kita rasakan ketika kita beribadah, apa yang kita rasakan ketika kita sujud, apa yang kita rasakan ketika kita duduk di antara dua sujud, terus kita sedang mengucapkan apa, kita sedang mencoba berkomunikasi dengan pencipta kita gitu. Ya itulah sensasi-sensasi yang dirasakan oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, semuanya itu adalah alhamdulillah. Semuanya itu adalah
nikmat ya dari Allah SWT. Kasih Solusi, saya diundang yang kedua kali di channel Kasih Solusi. Alhamdulillah waktu itu juga dipertemukan dengan Ustadz Zulkarnain ya, Masya Allah beliau ilmunya juga luar biasa. Jadi waktu itu memang host dari channel Kasih Solusi itu pengen tahu gitu ya, tantangan mu'alaf itu apa aja, hambatan mu'alaf itu apa aja, terus kalau ada masalah begitu solusinya bagaimana, gitu-gitulah. Nah itu kemarin jadi kita dibuat seperti ada tektokan antara saya dengan Ustadz Zul ya. Ustadz Zul kan juga Masya Allah beliau juga banyak mengurusi orang-orang yang masuk Islam gitu ya, bahkan di luar negeri katanya kalau nggak salah. Nah jadi bagus sekali, saya juga berkesan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat gitulah ya buat teman-teman yang mau mengambil keputusan tapi masih banyak pertimbangan gitu. Nah siapa tahu dengan menonton video yang dikasih solusi itu bisa memberi keberanian lebih gitu. Point of view yang lainnya, alhamdulillahnya gini ya, ternyata kristologi juga akhirnya bisa diterima di banyak field gitu ya. Karena kasih solusi itu kan sebenarnya fieldnya kan field lebih mengarah ke bisnis gitu ya. Tapi kok ini bisa masuk ke dimasuki oleh kristologi dengan dunia mualafnya gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi itu juga merupakan kebahagiaan juga buat kita yang bergerak di bidang kristologi, yang mana bisa membantu saudara-saudara Islam kita untuk makin menebalkan iman dan akidahnya dan menjalankan Islam dengan baik gitulah. Nah, buat channel Kasih Solusi ya, Bang Dery, terima kasih banyak atas undangannya yang kedua kali. Mudah-mudahan konten kita yang terakhir itu kemarin bermanfaat buat penonton, juga buat para pemirsa channel Donditan. Silahkan bisa mau mampir ke channelnya Kasih Solusi, tonton konten-kontennya di Kasih Solusi yang insya Allah bermanfaat ya. Sekali lagi barakallahu fikum, semoga bermanfaat buat semua. Saran ini orangnya ceplos-ceplos banget ya, ceplos-ceplos. Dan dia pertanyaannya juga pertanyaan yang ada yang beberapa yang sudah kita sering dengar, tapi juga ada yang baru ya buat kita ya pertanyaannya. Apa ya kemarin tuh tentang pernikahan sih sebenarnya sih, pernikahan terus hubungannya dengan orang Islam yang sudah menjalani gitu. Apa ya kemarin ya? Tentang nikah siri kalau nggak salah ya, nikah siri tentang kalau nggak salah tentang nikah siri lah ya. Memang nikah siri itu, ya nikah siri sama poligami. Nikah siri itu memang jarang ya dibahas ya. Kalau dalam fikih kan sebenarnya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Nikah siri secara agama itu kan sah gitu. Cuman memang jarang dibahas gitu kalau di dalam pengajian-pengajian. Itu yang kemarin juga mungkin ditanyain sama Sharon. Terus juga tentang poligami. Poligami juga di Indonesia ya walaupun kita penduduk muslim terbesar di dunia, tapi praktek poligaminya kan memang juga masih menjadi pembahasan yang kurang populer di masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Apalagi di masyarakat di perkotaan-perkotaan besar. Jadi ya buat seorang yang di luar Islam, ketika mereka mendengar tentang nikah siri, tentang poligami, tentu mereka penasaran gitu. Kok bisa gitu di Islam kok diperbolehkan seperti itu. Nah itu yang kita kemarin coba jawab dari sudut pandang Islam, yang kita coba menjawabnya dengan seobjektif mungkin gitu. Ya, jadi bukan berarti saya menjawab berdasarkan preference dari orang-orang tertentu, enggak. Saya mencoba menjawab berdasarkan apa yang diperbolehkan dalam Islam dan apa yang dilarang dalam Islam. Gitu sih. Alhamdulillah Sharon
Ya walaupun ceplas-ceplos akhirnya dia ngambil keputusan masuk Islam, ya. Dan walaupun papanya masih beda agama, tapi menerima gitu ya. Ya alhamdulillah kita bantu, ya. Sebenarnya saya lebih terkesan ya dengan saudara kita yang akhwat perempuan yang dari HKBP. Cuman saya nggak usah sebutin namanya lah, jangan sebutin namanya lah ya. Itu Ah. secret story, tapi boleh kok ceritain sedikit. Ya, saya spill aja ya. Karena memang kedatangan perempuan itu yang diantar oleh pacarnya yang muslim, nah itu memang ceritanya cukup menggelitik. Karena gini, karena perempuan itu Kristen dan dia ada hubungan dengan calonnya yang muslim, kan pasti ada dialog, ya, pasti ada komunikasi tentang agama. Cowoknya agama Islamnya mungkin pas-pasan, gitulah ya. Yang cewek ini kritis gitu. Sedangkan apologet seperti saya di kalangan Kristen kan juga ada, nggak cuman apologet kalangan Islam, kalangan Kristen juga ada. Nama yang disebut ketika orang itu pertama kali datang ya, pasangan tersebut datang, nama yang pertama kali disebut Elia Miron. Gitu. Elia Miron apa Joni sih? Elia Miron ya bener ya? Elia Miron. Nah jadi yang cowok menawarkan kepada ceweknya, kan kamu sudah nonton juga video-videonya Elia, kenapa kamu nggak coba ketemu dengan Elia gitu? Kan ditanya begitu ceweknya. Terus si ceweknya bilang, nggak tahu kenapa saya juga nggak kepengen ketemu dia, saya malah kok mau ketemu Kodondi gitu. Kan saya bilang, harusnya kalau memang mempelajari membandingkan, kan harusnya kan kalau ketemu saya juga harusnya ketemu dia juga gitu, supaya balance gitu. Iya kata cowoknya, tapi ceweknya sendiri malah nggak mau katanya. Nggak tahu memang mungkin sudah dibuka jalan ke sini kali gitu. Akhirnya ya udah ngobrol. Yang pertama 3 jam itu ngobrolnya. Dan pas lagi ngobrol, saya kedatangan tamu. Kedatangan tamu pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya. Nah, datang. Ya karena tamu saya ngobrolnya belum selesai, tamu berikutnya kan jadi ngantri, jadi kan sok rame banget ya ceritanya. Jadi pengurus MRBJ duduk di meja di belakang tamu saya yang perempuan itu, kita ngobrol sambil mereka mendengarkan apa yang kita obrolin gitu. Obrolan itu seru karena apa yang ditanyakan sama perempuan itu juga didengar oleh pengurus-pengurus Masjid MRBJ itu. Mereka juga kemarin baru bilang sama saya juga tertegun gitu katanya. Tertegun mendengar pertanyaan-pertanyaan daripada perempuan itu. Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan itu semuanya bisa saya jawab. Dan itu juga menurut pengurus Masjid MRBJ itu juga merupakan ya pengetahuan yang baru gitu. Sebagai orang Islam. Nah jadi alhamdulillah mereka yang memang waktu itu sedang mencoba menjalin komunikasi dengan saya, pengurus MRBJ itu, untuk mengadakan kolaborasi, ya, melakukan kolaborasi antara MRBJ dengan Yayasan Gada Mualaf Indonesia, makin membuat mereka makin tinggi girohnya gitu ya. Nah, setelah pertemuan dengan perempuan Kristen HKBP itu, yang diakhiri dengan tidak bersahadat, ya saya hanya menawarkan kepada dia, silakan nanti dipelajari lagi videonya ya. Nanti videonya akan saya kirim linknya, silakan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, saya bilang gitu. Oke, dia pulang terus videonya kita upload private unlisted ya. Saya kirim ke orangnya, dia nonton. Ya komunikasinya baik lah gitu lah, komunikasi baik. Selang 2 minggu kemudian perempuan itu ngubungin saya lagi. Kok saya datang lagi boleh nggak? Tentu saja boleh gitu ya. Kan saya bilang kalau ada yang nggak jelas silakan datang lagi, kita ngobrol lagi. Udah janjian datang lagi. Ya begitu, datang ditemenin dengan cowoknya, cowoknya namanya Fahri kalau nggak salah. Ceweknya kita jangan sebutin ya. Ketika datang
Ya saya juga kan seneng ya, karena dia berarti kan saya berpikir bahwa cewek ini menonton videonya dan merenungkan dan mungkin dia punya pertanyaan lanjutan gitu kan. Seperti biasalah, itu yang kita sebut dengan rawat jalan gitulah. Ternyata setelah saya tanya, oke sekarang ada pertanyaan apa lagi yang mungkin kita bisa bantu coba jawab, saya bilang gitu. Ceweknya bilang apa? Enggak kok katanya. Loh kok enggak? Maksudnya gimana? Jadi maksudnya datang ke sini mau tanya lagi atau gimana? Mau bersyahadat. Oh kaget saya. Hah? Langsung saya kaget bener. Saya pikir dia datang lagi tuh mau bertanya-tanya lagi, mau ngobrol lagi gitu. Cowoknya juga kaget. Cowoknya juga nggak tahu kalau cewek itu mau datang ke studio Gada Mualaf lagi. Dia pikir mau ngobrol lagi, mau tanya-tanya lagi. Ternyata langsung mau bersyahadat. Oke, ya karena mau bersyahadat, ya sudah kan kita harus bantu ya. Kita bantu perempuannya untuk mencoba pakai hijab gitu kan. Ketika baru mau pakai hijab, lagi diajarin pakai hijab sama Melisa, cowoknya nangis. Terseduh-seduh cowoknya. Jadi cowoknya juga mungkin terharu lah ya. Artinya calonnya yang dia cintain itu datang mau berdiskusi, mau bertanya-tanya dan mau menerima jawabannya. Ketika datang kedua kali kok sampai akhirnya malah langsung bersyahadat. Jadi mungkin cowoknya nangis gitu. Alhamdulillah ya, karena perempuan ini berada di dalam keluarga HKBP yang cukup ketat. Jadi sampai sekarang perempuan ini belum bersedia video ditayangin. Tapi yang jelas saat ini dia sudah belajar Islam, diajari sama calon mertuanya. Ya, oleh ibunya Fahri gitu. Calon mertuanya. Jadi alhamdulillah kita juga bantu, kita juga backup ya. Yang bisa kita lakukan buat dia. Jadi alhamdulillah. Nah, saya pesannya nggak usah satu-satu lah, buat semuanya aja lah ya. Karena jalan hidayah masing-masing walaupun berbeda-beda, tapi ketika seseorang mau beriman, mau menggenggam iman Islam, ya kita cuma bisa berpesan, genggaman itu jangan sampai kendor. Gitu. Ketika orang menggenggam iman Islam, jangan sampai kendor, karena ketika kita menggenggam itu sudah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi genggaman itu nggak boleh kendor. Kita harus tetap menggenggam iman Islam itu seerat mungkin, jangan sampai lepas dari genggaman kita. Ya, itu aja pesan saya. Jadi dengan kata lain, semoga istiqomah, gitu ya. Dan insya Allah husnul khotimah. Kita cita-cita orang Islam nggak muluk-muluk lah. Cita-cita kita cuman husnul khotimah gitu doang, ya. Itu pesan-pesan saya. Mudah-mudahan semuanya bisa belajar Islam dengan baik. Oke, mungkin kalau lebaynya, karena Ducati diawali dengan huruf D. Ya nama gue juga depannya huruf D. Norak banget ya. Nggak nyambung banget ya. Tapi gini, kenapa saya suka Ducati? Karena torsi. Tahu ya torsi ya. Kalau namanya kendaraan, mau roda 2, roda 4, itu pasti ada yang namanya torsi, ada yang namanya horsepower. Ya. Horsepower memang itu yang bikin motor, wah bisa kencang lah. Kalau orang di MotoGP kan itu juga adu horsepower gitu ya. Semakin tinggi horsepower, semakin top speed dapat. Tapi kita nih yang hidup di kota besar, selain horsepower, yang penting juga ternyata torsi. Torsi itu adalah ya tenaga yang dihasilkan di ban belakang penggerak roda itu, brake torsinya berapa gitu, roda belakangnya torsinya berapa. Itu yang membuat saya senang dengan Ducati, karena buat saya motor yang torsinya tinggi, motor yang torsinya tinggi benar, itu lebih enak dibawa ketika kita untuk area perkotaan, yang bukan yang jalanan lurus gitu. Untuk yang tikungan-tikungan itu lebih enak gitu. Nah, jadi dulu saya
Sebenarnya sih motor pertama bukan Ducati. Motor pertama saya dulu motor Jepang. Tapi begitu saya kenal motor Ducati tahun 2003. 2003. Betul 20 tahun lebih ya? 22 tahun ya. Dari 2003 saya pakai motor Ducati. Sampai saya ganti beberapa kali motor, itu semuanya Ducati. Nggak pernah saya pakai merek lain, nggak tahu kenapa. Dari mulai Ducati Monster S4R, kemudian Triple Nine, kemudian ST3, kemudian Hyperstrada, Diavel dulu malah Diavel, terus baru Hyperstrada, terus baru yang terakhir Scrambler. 6 kali ganti motor semua Ducati. Karena torsi gitu. Nah, mungkin buat teman-teman juga ya, kalau yang sudah kenal motor gitu kan, motor kan konfigurasi mesin-mesin kan beda-beda. Kalau kita lihat motor Jepang, itu yang disebut motornya tuh sistemnya tuh konfigurasinya inline. Ada yang 2 piston, ada yang 4 piston, berjejer. Karena berjejer namanya inline gitu. Ada Harley yang bentuknya begini, pistonnya begini jalannya. Ini disebut dengan V gitu ya, V twin. Kalau Ducati dia L twin begini. L bentuknya L twin. Nanti ada lagi yang inline tapi 3 piston ada. BMW dia boxer. Pistonnya begini. Ya. Jadi pistonnya nyamping gitu. Nah, itu karakter motornya beda-beda. Ya nanti lain kali kita bisa omongin lah. Sebenarnya kalau saya servis, ganti oli atau servis, itu biasanya saya manggil mekaniknya gitu. Datang ke tempat kita, servis di tempat kita bisa itu ya. Cuman kemarin ketika saya hari Jumat itu sebelum Ramadan itu saya ke bengkel itu karena udah gatel. Gatel kenapa? Udah lama kan naik motor gitu. Jadi karena waktu itu saya juga baru saja menandatangani MOU dengan MRBJ untuk pemindahan mualaf. Ya sudah, karena sejalan, karena udah gatel, udah lama nggak naik motor, karena editor channel gua janji mau bikin intro baru sampai sekarang belum bikin. Jadi akhirnya kemarin ya udah dah kita naik motor aja. Nah, naik motor, kita jumatan dulu di MRBJ, terus kemudian baru kita ke bengkel. Ke bengkel cuman benerin karet tangki doang sama benerin throttle gas. Udah itu doang sih. Cuman ya karena udah lama nggak naik motor jadi gatel, kaku gitu kalau nggak naik motor rasanya gitu ya. Enggak, saya nggak di-endorse sama Ducati. Jadi saya murni karena saya adalah seorang entusias. Saya adalah seorang entusias Ducati gitu. Jadi di-endorse nggak di-endorse saya tetap ya karena suka aja kan saya pakai gitu. Jadi buat saya memang saya entusias gitu dengan motor Ducatinya. Saya nggak peduli mau dibayar nggak dibayar ya saya pakai. Nah, ya yang penting kan gue punya motornya. Kecuali kalau gue nggak punya motornya pakai terus, nah itu yang agak gimana gitu ya. Aneh gitu. Alhamdulillah, nggak nyangka juga ya ternyata saudara-saudara Muslim kita seperti Bang Abdul Rashad itu ternyata juga ada minat gitu ya untuk berdakwah. Rupanya saya nggak tahu lewat mana tiba-tiba kita mendapat undangan untuk podcast di channel Kax Production dengan hostnya Bang Abdul Rashad. Ya sudah, alhamdulillah kita jalan ke sono. Alhamdulillah kita naik motor lagi jadinya gitu. Nah, ada kesempatan lagi. Jadi setiap kali ada kesempatan naik motor, kita pasti naik motor. Alhamdulillah ternyata tempatnya juga nggak terlalu jauh dari kita. Ya, di daerah Kelapa II. Terus kita sholat zuhur waktu itu bareng sama Bang Arsyad. Baru kita syutingnya di belakang masjidnya. Alhamdulillah dari situ kita juga punya vibes baru gitu ya. Artinya dengan teman-teman yang idenya bikin podcast outdoor dengan tenda, makanya dikasih programnya jadi tenda tanya bukan tanda tanya gitu ya. Tapi alhamdulillah obrolannya juga ternyata juga nggak yang kaleng-kaleng gitu ya. Kita juga bisa ngobrolin hal-hal yang menjadi concern buat kita gitu. Alhamdulillah senang sekali saya. Jadi akhirnya bisa kenal dengan tokoh-tokoh yang tadinya kita cuma bisa nonton di TV gitu.
ya kan? Sebelum-sebelumnya dengan siapa? Helmi Yahya, itu tontonan saya waktu kita kecil gitu ya. Nanti ada lagi Boris Bokir yang tadinya kita cuma bisa nonton di stand up komedi atau bioskop. Terus kita juga bisa ketemu dengan Cing Abdel, dengan mungkin Denny Sumargo, ada Samuel Kris, ya macam-macam. Alhamdulillah kita bisa dengan Richard Lee ya. Nah, Dr. Richard Lee, alhamdulillah, ini boleh. Sekarang udah agak bebas sih ngomongin Dr. Richard Lee nih. Dulu waktu saya diundang Dr. Richard Lee, nah ini saya baru cerita nih ya sekarang ya. Ini berkenaan dengan bersyahadatnya Dr. Richard Lee beberapa waktu yang lalu. Jadi pertama kali saya diundang Dr. Richard Lee untuk podcast, waktu itu kan Dr. Richard Lee kan mau ngundang Elia Miron kan. Elia Miron kan gak berani datang, terus dia ngutus temennya Edwin. Malam sebelum saya berangkat ke podcastnya Dr. Richard Lee, itu yang lagi heboh, itu VN, voice note-nya Richard Lee yang waktu itu disebar sama Elia Miron. Malamnya sebelum saya pergi, saya ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, alhamdulillah. Waktu itu ketemunya di Masjid Animah, ya, Animah di Citra Grand. Ketika saya ketemu ngobrol dengan Ustadz Dery cerita, rupanya Dr. Richard Lee sudah bersyahadat dengan Ustadz Dery Sulaiman. Tapi waktu itu bersyahadatnya 4 mata, ya, tidak ada saksi. Waktu itu saya diceritakan sama Ustadz Dery bahwa Dr. Richard Lee-nya akhirnya bersyahadat karena ditantang sama Ustadz Dery Sulaiman. Gara-garanya Dr. Richard Lee membantu atau memberikan sumbangan pembangunan masjid di Palembang. Jumlahnya saya nggak usah sebutin lah ya. Sama Ustadz Dery Sulaiman ditantang, lu nggak mau sumbangan lu nih dikasih pahala di dunia dan akhirat gitu. Dr. Richard Lee nanya, emang gimana caranya? Asyhadu gitu langsung. Dan ceritanya mau, nah coba cuma 4 mata ya. Saya diceritain begitu sama Ustadz Dery. Kan saya harus menjaga dong, itu kan masih karena Dr. Richard Lee masih nggak mau mengumumkan, jadi kan saya harus menjaga dong. Jadi ketika saya datang ke podcastnya Dr. Richard Lee, itu sebenarnya saya sudah tahu dia sudah bersyahadat gitu. Makanya saya nggak terlalu yang bagaimana gitu sama Dr. Richard Lee. Pertanyaan itu semuanya kan saya lempar ke utusannya Elia Miron, si Edwin. Tapi kalau sama Dr. Richard Lee, saya menganggap dia sudah sebagai saudara muslim gitu maksudnya. Ya, walaupun dia mungkin masih mengaku belum. Nah, jadi alhamdulillah tanggal 5 kemarin bulan Maret ya, bulan Ramadan ini kan, tanggal 5. Dr. Richard Lee bersyahadat di hadapan Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao. Alhamdulillah. Jadi ya kita hanya bisa mendoakan semoga perjuangannya Dr. Richard Lee dalam menggenggam iman Islam bisa langgeng sampai kita semuanya kembali ke rahmatullah gitu ya. Itu aja yang kita bisa doakan. Jadi gitu ceritanya guys ya tentang Dr. Richard Lee. Makanya saya nggak gimana-gimana gitu sama dia. Nah, kemarin kan banyak yang minta supaya saya mengundang Dr. Richard Lee. Saya hubungin beliau. Beliau jawabnya gini, aduh sorry kok katanya, saya mau menghindari podcast-podcast dulu yang berhubungan dengan agama. Karena dia tidak mau dituding dia mengambil keuntungan dari masuknya dia ke Islam. Gitu ya teman-teman ya, jadi mohon maklum gitu ya. Sekarang yang lagi seru nih, Bobon Santoso ya, yang baru masuk Islam ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti coba kita hubungin ya, gitu ya. Saya tadi kan juga bilang apresiasi gitu kepada teman-teman yang ternyata walaupun profesinya stand up atau apa, tapi teman-teman kita ini juga ternyata masih pada concern dengan dakwah. Makanya mereka membuat program-program tenda tanya, mengundang ustadz, ya saya juga tahu ada Ustadz Nurudin kemarin sebelum saya datang. Alhamdulillah itu adalah dakwah yang bagus gitu ya, karena dakwah itu kan punya segmen tertentu gitu. Ustadz ini mungkin cocok didengar sama orang-orang begini. Ustadz ini mungkin cocok sama anak muda gitu. Jadi ada istilahnya ustadz untuk generasi milenial gitu kan ada.
Nanti ada ustadz untuk generasi kolonial gitu kan juga mengundang. Bukan milenial lagi, kolonial gitu. Yang sudah senior-senior gitu. Ucapkan terima kasih buat Kak, mungkin sama undangan buat nonton. Oh ya, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kaks Production, Bang Abdul Rasyad dan teman-teman semua yang terlibat ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan konten kita kemarin juga membawa berkah buat kita semua, juga membawa manfaat buat yang menonton, juga insya Allah juga bisa membawa hidayah buat yang belum muslim. Insya Allah ya, kita kan cuma bisa berdoa ya. Selama bulan Ramadan juga ya, selain kita juga menerima undangan untuk ceramah ya, juga ada undangan dari perusahaan juga, teman-teman yang kerja di perusahaan yang punya majelis taklim, mengundang juga ada, dari tempat-tempat yang musola juga ada. Kemarin yang waktu di Bekasi itu di Masjid Baitul Jihad, ternyata masjid yang saya datangi itu mau pindah jarak kira-kira seberang jalan aja lah, kira-kira cuma mungkin 50 meter. Ternyata mereka membangun masjid yang baru di seberang masjid yang saya datangin itu, dan di tanah yang dibangun masjid yang baru itu ternyata dulunya gereja. Ya, jadi biasalah ya kalau di perumahan kan ada yang namanya tanah yang disebut dengan fasum fasos. Fasum fasos itu kan memang biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan umum penduduk kompleks tersebut. Nah, di fasum fasos itu tadinya ada masjid, ada gereja, tidak jauh, hanya berseberang jalan. Ternyata yang gerejanya mungkin tidak terlalu berkembang, atau mungkin berkembang tapi butuh tempat lebih besar sehingga mereka pindah ke blok lain. Yang bekas gereja itu diserahkan ke pihak masjid gitu. Akhirnya masjid bangun masjid yang lebih besar. Alhamdulillah. Saya dihubungin ke situ dan alhamdulillah ada seorang pemuda berasal dari Gunung Sitoli. Gunung Sitoli itu Nias ya. Yang kemarin kita dengar STT Nias yang menghujat Islam. Berasal dari tempat STT itu, Gunung Sitoli, cuman beliau sedang pendidikan di Bandung gitu. Nah, pas pendidikan di Bandung, beliau juga alhamdulillah melihat video-video kita dan menghubungi kita untuk bersyahadat. Nah, karena kita waktunya sedang mau ceramah di Masjid Baitul Jihad ya, kita arahkan ke situ, bersyahadat di situ, alhamdulillah. Jadi memang saya juga bersyukur ya, dari video-video kita ternyata orang juga menyambut ya, orang yang mau menjemput hidayah itu menyambut, walaupun tidak bisa datang ke studio karena jadwal saya, dan mereka tahu saya sedang ada pengajian di mana, mereka mendatangi tempat pengajian saya itu dan bersyahadat di situ gitu. Ya. Bersyahadat di masjid yang saya sedang ada kajian, tapi nanti pembinanya tetap dari kita gitu, ya. Jadi memang mungkin juga beda ya, bersyahadat disaksikan orang satu jamaah masjid itu juga mungkin rasanya beda. Cuman ya gimana ya, kalau buat teman-teman yang nggak mau ketahuan sama keluarganya, itu yang jadi masalah kalau syahadat di masjid tuh. Ya. Kemarin belum lama juga, walaupun sebelum puasa di masjid Al-Uqwah ya, Cilengsi ya. Ya, itu juga ada yang datang juga bersyahadat di situ. Sering, bahkan saya di Medan kemarin berapa kali juga begitu. Ceramah, datang syahadat. Alhamdulillah ya. Semuanya itu adalah izin dari Allah SWT. Begitu juga yang MRBJ di Masjid Raya Bintaro Jaya. Juga dari Bandung. Juga dia nyusul gitu sampai ke masjid yang tempat kita ceramah, bersyahadat di tempat masjid tersebut. Alhamdulillah. Saya juga senang karena buat jamaah yang di masjid ya, menyaksikan orang bersyahadat itu juga sesuatu yang mengharukan gitu ya. Jadi buat mereka ketika melihat orang di luar Islam mau menerima Islam sampai mau memeluk Islam,
buat mereka juga excited gitu, senang gitu ngeliatnya, gitu ya. Jadi kegiatan bersahadat di masjid memang juga sangat-sangat bagus buat umat Islam sendiri, khususnya untuk menguatkan iman dan akidah kita, gitu. Alhamdulillah ya, saya juga nggak nyangka gitu ya, tiba-tiba bisa diundang sama channel Atta Halilintar yang subscribernya Masya Allah udah 30 juta lebih ya. Kita nih kalau, kita kemarin baru seneng-seneng 1 juta, ngeliat yang 30 juta rasanya gimana gitu ya. Rasanya nggak ada apa-apa gitu. Tapi Alhamdulillah, ternyata seorang Atta Halilintar juga concern dengan dakwah. Ya Alhamdulillah saja, kita hanya bisa bersyukur dakwah kita diterima oleh semua kalangan. Ya, terus alhamdulillah di tempat tersebut, qadarullah saya bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ya, padahal saya juga pengen bertemu, malah dipertemukan di tempat Atta Halilintar. Alhamdulillah sempat berfoto, cuman sayang nggak sempat ngobrol karena jadwal beliau padat. Terus akhirnya alhamdulillah saya juga dipertemukan dengan Habib Hasan. Habib Hasan yang punya pesantren, pondok pesantren di daerah Parung. Santrinya baru 15.000. Baru dong 15.000 kan. Nah, kan belum 100.000 kan. Dan semuanya gratis kalau nggak salah. Bener ya? Semuanya gratis. Masya Allah ya. 15.000 gratis. Nggak habis pikir gimana caranya. Itu mungkin semuanya Allah ya yang atur lah. Nah, jadi setelah itu podcast lah kita di channelnya Atta Halilintar. Ya seperti biasa aja, kita hanya berbagi kisah, sharing dan sebagainya, dan saling menasehati begitu ya, sholat bareng gitu. Alhamdulillah senang sekali. Mudah-mudahan yang kita harapkan hanya apa? Hanya dakwah kita makin tersebar gitu aja. Makin diterima ya dengan baik oleh, terutama oleh kalangan Islam, karena buat kami dakwah kristologi ini adalah kami menggunakan kristologi sebagai alat dakwah Islam. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa lebih luas lagi. Apresiasi ya, namanya anak muda seumur Atta Halilintar bisa punya channel segitu gedenya. Wah, itu memang nggak main-main ya. Jadi namanya kerja keras ya patut dihargai lah. Tapi ketika podcast, saya melihatnya begini, bahwa apa yang saya ucapkan itu ternyata merupakan informasi yang baru benar-benar buat orang-orang seperti Atta Halilintar dan Habib Hasan. Itu informasi yang benar-benar yang mereka mungkin nggak pernah dengar gitu, ya, dalam hal agama gitu loh padahal. Mereka mungkin sering mendengar dari ustadz-ustadz ya yang memberi kajian-kajian tentang akidah, fikih dan sebagainya. Tetapi ketika ngomongin Islam dari kacamata kristologi, ternyata buat mereka juga cukup cukup mencengangkan gitu buat mereka. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan kepada mereka juga bisa mereka teruskan lagi ke saudara kita yang lain gitu. Ya, jadi artinya kita menggunakan kristologi itu untuk menyebarkan Islam gitu ya. Menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat channel Atta Halilintar ya yang sudah mengundang channel yang kecil ya, yang channel yang cuma 1 juta ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan konten kita, podcast kita insya Allah bermanfaat buat yang menonton ya. Tidak hanya dilihat dari sisi komersil, tapi juga bisa dilihat dari sisi religius ya. Juga bisa dilihat dari sisi dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat yang menonton. Dan saya berdoa semoga Atta Halilintar juga Habib Hasan, Ustadz Khalid Basalamah semuanya diberikan kesehatan. Semoga semuanya kita istiqomah dan semuanya kita dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.
Jadi ya waktu pas kegiatan podcast di channel Atta Halilintar itu, saya ketemu dengan artis Gisel. Saya kenal Gisel personal karena saya pernah mengurusi pajak beliau gitu. Setelah itu saya foto kegiatan Gisel di channelnya Atta Halilintar, saya kirim ke teman saya. Teman saya ini Kristen ya, Katolik, dia Katolik. Saya kirim ke dia. Teman saya ini yang istilahnya yang punya produk yang dipasarkan oleh Gisel. Jadi Gisel ini brand ambasadornya teman saya. Namanya Kotedi namanya. Kotedi ini begitu tahu saya di tempatnya Atta Halilintar sama Gisel, langsung datang dia ke tempat saya ini. Wah, temu kangen. Kita udah lama nggak ketemu. Teddy ini adalah temen saya naik motor. Saya kenal Teddy dari motor, dari klub Ducati. Dulu kita sering naik motor bareng gitu lah. Saya suka dikatain gila sama dia. Tapi alhamdulillah kita berteman dengan baik ya. Dia juga tahu saya sudah masuk Islam dan sebagainya. Ya, nggak ada masalah, semua itu nggak ada masalah. Pas saya datang pas Teddy datang ke Atta Halilintar, ya kita temu kangen. Dia juga buat teman-temannya, ada Aliong lah, ada Ayung lah, yang namanya AA semua depannya gitu. Acong nggak ada, Acong nggak ada, Acung juga nggak ada, ya. Udah jadi kita ngobrol di situ, kita sharing. Pas kebetulan saya bawa itu di mobil ada Bible yang tebel yang merah gitu. Ya udah, mereka juga tanya kan, ya mereka mungkin juga tahu saya dari YouTube, karena mungkin di YouTube saya udah mungkin dikenal sama mereka, saya ceramah di masjid dan sebagainya, jadi mereka ngeledekin lah, waduh, lu udah jadi ustadz apa segala macam gitu lah. Enggak, saya bilang gitu. Terus akhirnya kita buka tuh Bible yang merah tuh, dibaca sama Kotedi gitu. Ya cuman memang ya karena kondisi situasinya juga mungkin masih bagaimana lah ya, bukan dalam rangka diskusi yang serius. Ya udah sambil lewat aja, saya cuman bisa kasih lihat ini loh yang membuat saya akhirnya meninggalkan agama saya yang lama. Dia sudah baca sendiri, karenanya bagian ini pasti tidak asli gitu. Karena ketika saya tanya, Ted, lu sendiri ngerti nggak agama lu? Enggak, kata gitu. Dia jujur, ya sudah mau diapain lagi. Ya, jadi itu memang mungkin butuh apa namanya? Butuh exercise yang lebih lanjut gitu lah. Ya udah, akhirnya kita berpisah. Itu semuanya saya yakin sudah diizinkan Allah SWT. Ya, tidak ada pertemuan dua orang yang tidak diizinkan Allah SWT. Gitu. Ya, jadi kita semuanya bersyukur aja. Gitu. Ini semuanya izin Allah ya, ini semuanya izin Allah. Jadi saya nggak tahu menau, tiba-tiba Melisa dihubungi oleh manajemennya band Padi. Waduh, ini apa urusannya band Padi gitu ya, kok ngubungin saya gitu. Akhirnya mereka minta izin ketemu akhirnya di studio, Grandma Love, manajemen datang. Sayangnya Bang Fadli nggak ikut, sayangnya gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah dari pembicaraan itu ternyata baru kita tahu dan kita juga apresiasi. Ternyata mereka juga peduli dengan saudara-saudara yang mu'alaf. Masya Allah ya. Jadi kita nggak pernah nyangka sekelas band Padi datang ke studio Garda Mu'alaf Indonesia untuk apa? Nah ini yang penting, ternyata mereka membuat lagu yang judulnya Ku Berserah, ya, dan mereka berikhtiar, mereka menyatakan keinginannya untuk menyerahkan hasil penjualan lagu itu untuk pembinaan mu'alaf di Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Masya Allah, tabarakallah ya. Siapa yang nyangka coba? Nggak ada yang nyangka, gitu ya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya itu saja yang bisa kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara-saudara kita yang peduli gitu ya dengan dakwah. Kita semua berdakwah menurut
kelebihan dan peran kita masing-masing gitu. Yang istilahnya hanya tidak punya keahlian apa-apa, hanya ingin ikut berpartisipasi dalam berdakwah, monggo. Kita juga menerima. Lihat tuh di lemari belakang tuh. Yang namanya sarung, yang namanya hijab, yang namanya Quran, yang namanya buku Iqra, yang namanya buku Juz Amma, yang namanya sajadah, numpuk sekarang kita. Itu semuanya adalah apa? Karena pemirsa kita umat Islam yang peduli dengan agamanya, berlomba-lomba ikut mengais pahala gitu ya. Mengais pahala dengan apa? Dengan cara seperti itu. Dengan ya walaupun barang-barang yang harganya terjangkau, yang akhirnya diberikan kepada para mu'alaf, yang akhirnya dipakai oleh para mu'alaf itu yang bisa membawa amal jariah buat yang memberikan. Ya, itu adalah bagian dari dakwah kita, bagian daripada ibadah kita, bagian daripada jual beli kita sama Allah. Jual beli ya, jual beli. Jual beli maksudnya apa? Itu pahala, amal jariah, itu jual beli. Ya, jadi alhamdulillah dengan ditandatanganinya kontrak antara Yayasan Garda Mu'alaf dengan manajemen band padi, alhamdulillah ini adalah sebuah langkah besar buat kami ya. Karena sekelas band padi aja itu appreciate gitu ya perjuangan dakwah kami. Jadi sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bang Fadli dan teman-teman, Bang Irwan, Bang Riki ya, yang sudah mewakafkan ya hasil daripada lagu Ku Berserah ini untuk Yayasan Garda Mu'alaf. Saya juga sebenarnya kaget juga waktu saya tahu yang nyanyi ini ternyata nggak cuma Bang Fadli, tapi juga ada Rizky Irmansyah. Ternyata setelah saya Google, ajudannya Pak Presiden Prabowo. Ini gimana ceritanya ajudan Presiden bisa jadi penyanyi gitu. Jadi Masya Allah, ya alhamdulillah ternyata bakat beliau juga menyanyi. Ya kita syukuri saja ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga atas lagu ini yang dinyanyikan oleh Bang Rizky Irmansyah dan Bang Fadli. Mudah-mudahan lagu ini bisa mengingatkan kita untuk kita selalu apa? Berserah diri kepada pencipta kita. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa menasehati kita untuk kembali berserah diri. Yang sebelumnya tidak berserah diri, jadi berserah diri. Ya, insya Allah ya. Insya Allah lagu ini juga menjadi manfaat buat kita semua. Itu aja ya. Amin ya rabbal alamin. Rilisnya di channel namanya channel Ide Timur. Ide Timur ya, diulang ya. Buat para pemirsa, teman-teman yang mau menikmati enaknya lagu ini, dipersilakan mampir ke channelnya Ide Timur ya. Coba diresapi syairnya lagu ini, terus kemudian kita pakai untuk kita refleksi ya, untuk kita merenung. Selama ini kita sudah berserah diri kepada Allah SWT atau belum? Selama ini kita sudah benar-benar iya karena budu wa iya karena stain apa belum? Ya, ini aja pesan saya. Channel Ide Timur. Ya, jadi sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menjalani 19 hari ya, puasa di bulan Ramadan. Dan kita sudah melewati kegiatan-kegiatan, kita sudah melakukan beberapa kesepakatan dengan beberapa pihak. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah semuanya lancar. Dan untuk menyelesaikan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini, insya Allah nanti untuk selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan lain. Selain daripada ceramah di masjid-masjid, juga ada orang-orang yang sudah minta waktu untuk datang ke sini, baik yang konsultasi maupun yang mau bersyahadat ya.
Juga insya Allah nanti ada kegiatan dengan mungkin channel-channel lain yang insya Allah nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Semuanya insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dengan baik, dan insya Allah semua ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya cita-cita kita. Baik, nah kalau gitu saya ingin mengucapkan juga kepada teman-teman supaya kita tetap menjalankan ibadah puasa ini dengan stabil, maksudnya dengan stabil. Jangan naik turun gitu. Ya, semoga kita menyelesaikan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dengan baik, dan insya Allah kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.